Film Wonder Woman 1984 akhirnya resmi tayang di bioskop Indonesia pada 16 Desember 2020. Jadwal ini lebih cepat dibandingkan dengan Amerika Serikat yang baru akan dirilis pada tanggal 25 Desember 2020. Kebetulan gue berkesempatan untuk menonton film besutan Patty Jenkins ini di hari pertama rilis. So, gue putusin untuk bikin alur cerita film ini dengan potongan scene yang sangat terbatas. Oh iya, sebelum lanjut, gue mau kasih tahu kalau video ini 100% spoiler. Jadi, kalau kalian berencana nonton ke bioskop, lebih baik skip dulu video ini dan balik lagi nanti setelah nonton dari bioskop, oke? Baiklah, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan flashback yang menceritakan latar belakang Diana alias Wonder Woman semasa kecil. Diana yang merupakan calon pemimpin Amazon terlihat sedang mengikuti kompetisi bersama beberapa kesatria Amazon dewasa. Pada awalnya ia memimpin jalannya kompetisi, namun ia akhirnya terjatuh dari kudanya karena kecerobohan. Tak hilang akal, Diana kecil mengambil jalan pintas untuk mengejar kembali kudanya. Ia pun berhasil mencapai garis finish dan bersiap untuk melakukan lemparan tombak terakhir. Sayangnya, Antiope menggagalkannya. Diana sangat kecewa dan mulai menggerutu. Tetapi, Antiope menjelaskan bahwa kejujuran merupakan hal terpenting di dunia ini. Ibunya pun setuju dengan pernyataan Antiope. Kesatria sejati harus berani jujur pada diri sendiri. Waktu berlalu, Diana sudah tidak lagi tinggal di Amazon. Dia mengabdikan dirinya untuk melindungi orang-orang lemah di dunia. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Suatu hari, sekelompok orang melakukan aksi perampokan di sebuah mall. Mereka tidak merampok perhiasan, melainkan benda antik yang disembunyikan di ruangan khusus. Para bandit ini mengetahui kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pemilik toko. Mereka pun berhasil mengambil beberapa barang berharga dari tempat penyimpanan. Sial, aksi mereka gagal karena salah seorang dari mereka menjatuhkan pistolnya di tempat umum. Orang-orang pun berlarian dan memancing polisi untuk mengejar mereka. Mereka pun berhasil ditumpas oleh Wonder Woman. Dalam melakukan aksinya, Wonder Woman tidak pernah mengekspos dirinya. Ia selalu merusak kamera sebelum melakukan aksinya. Hari-harinya ia habiskan sebagai seorang antropolog di Smithsonian Institute. Keesokan harinya, seorang ahli geologi datang ke kantor tempat Diana bekerja. Mereka pun berkenalan. Ahli geologi ini bernama Barbara Minerva. Karakter Barbara ini sebenarnya agak mirip dengan Electro yang ada di Spider-Man Universe. Barbara dikucilkan dari pergaulan. Itu sebabnya dia sangat menginginkan menjadi pusat perhatian seperti Diana. Tugas yang diberikan kepada Barbara yaitu menyelidiki artefak yang ditemukan dari komplotan pencuri di mall yang berhasil dilumpuhkan oleh Diana kemarin. Ia pun mulai mempelajari benda-benda langka tersebut. Namun, ia tampak kebingungan ketika ia mencoba menggali informasi tentang sebuah batu yang kemudian dikenal sebagai Dreamstone. Batu tersebut bertuliskan huruf Latin dan disebutkan dapat mengabulkan permintaan orang yang menyentuhnya. Diana tentu saja tidak mempercayai batu tersebut. Tetapi, seorang karyawan lelaki menyentuh batu tersebut sambil bilang bahwa ia menginginkan secangkir kopi. Sesaat kemudian, karyawan lainnya datang menawarkan kopi gratis. Diana menganggap itu hanyalah sebuah kebetulan. Diana yang sedang memegang batu tersebut tanpa sadar mengucapkan keinginannya agar Steve bisa kembali ke kehidupannya. Awalnya, Barbara juga tidak mempercayai batu tersebut, tapi ia akhirnya mencoba mengutarakan keinginannya sambil memegang batu tersebut. Ia sangat ingin menjadi seperti Diana, kuat, seksi, dan menjadi pusat perhatian. Keinginannya pun terkabul. Keesokan harinya, seorang bisnismen bernama Max Lord mengunjungi kantor tempat Diana bekerja.
ia sudah lama mengincar Dreamstone tersebut. Akhirnya, ia memanfaatkan Barbara untuk mendapatkan batu tersebut. Diana melihat gelagat mencurigakan Max Lord. Ia pun menghadiri perayaan malam donasi untuk mencegah niat buruk Max Lord. Sayangnya, perhatian Diana terpecah ketika seorang lelaki misterius terus membuntutinya. Awalnya Diana meminta lelaki tersebut untuk tidak mengikutinya, tetapi saat lelaki tersebut mengucapkan kalimat istimewa milik Steve, Diana sadar bahwa keinginannya terkabul malam itu. Ia pun urung menggagalkan niat jahat Max Lord. Diana menghabiskan malam bersama Steve. Sebenarnya, Steve itu tidak hidup lagi. Batu tersebut membuat arwah Steve mampu menempati badan orang lain. Jadi, orang-orang melihat Steve sebagai pria yang memiliki tubuh tersebut, sedangkan Diana melihatnya sebagai Steve. Sementara itu, Max Lord berhasil memperdaya Barbara untuk meminjamkan Dreamstone kepadanya. Setelah memiliki batu tersebut, Max Lord meminta satu permintaan. Ia menginginkan dirinya menjadi Dreamstone. Batu tersebut akhirnya pecah menjadi debu dan menyatu ke tubuh Max Lord. Max Lord kini dapat mengabulkan keinginan siapapun yang menyentuh badannya, tetapi ia akan mengambil hal yang paling berharga dari orang tersebut sebagai imbalannya. Max Lord mulai hilang kendali. Ia mengunjungi orang-orang penting untuk meminta mereka menyatakan permintaan di hadapannya. Kemudian dia akan mengambil hal terbaik dari orang tersebut. Saat Max Lord pergi ke Mesir untuk menemui Raja Minyak di sana, Diana menyusul dengan pesawat tempur yang diterbangkan oleh Steve. Di Mesir inilah Diana menyadari bahwa ia harus membayar atas terkabulnya harapannya untuk bisa hidup kembali bersama Steve. Saat melakukan aksi kejar-kejaran dengan Max Lord, Diana terkena tembakan dari penjaganya. Saat itu, peluru berhasil melukainya. Ia kemudian tersadar bahwa ia harus kehilangan kekuatannya karena permintaannya agar Steve bisa hidup kembali. Sementara itu, Barbara berhasil mendapatkan informasi tentang asal-usul batu tersebut. Mereka pun mengunjungi seorang keturunan dari suku Maya. Lelaki tersebut lantas menunjukkan sebuah buku peninggalan leluhurnya. Diana yang mampu membaca teks dalam berbagai bahasa pun akhirnya tahu dewa apa yang menciptakan batu tersebut. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghabisi Max Lord yang tidak lain adalah Dreamstone. Barbara dengan tegas menolak hal tersebut karena ia tidak ingin kembali ke kehidupannya yang lama. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang selalu dibully, diacuhkan, dan dianggap lemah. Saat Max Lord berada di Gedung Putih untuk memperdaya Presiden Amerika, Diana dan Steve mendatangi Gedung Putih untuk menggagalkan aksi tersebut. Sayangnya, Diana sudah kehilangan kekuatannya. Lebih parah lagi, Barbara juga datang ke sana untuk menyelamatkan Max Lord agar dirinya tidak kehilangan kekuatannya. Mereka berdua pun pergi ke tempat fasilitas rahasia milik Amerika Serikat, di mana teknologi tersebut mampu menyiarkan broadcast ke seluruh dunia. Siapapun yang mendengarkan broadcast tersebut seolah menyentuh orang yang menyiarkan broadcast melalui benda apapun yang ada di dekatnya. Di tengah perjalanan, Barbara meminta kekuatan melebihi manusia. Dia ingin menjadi predator tertinggi. Hingga akhirnya, Max Lord mengabulkan keinginannya dan ia pun menjadi Cheetah. Di komik, Cheetah ini adalah musuh bebuyutan Wonder Woman. Mungkin salah satu alasannya karena Cheetah merasa iri dengan Wonder Woman seperti yang diceritakan di film ini. Tak ingin melihat dunia hancur, Diana akhirnya menarik kembali permintaannya dengan konsekuensi ia kehilangan Steve sementara kekuatannya kembali. Ia pun mengejar Max Lord dan Barbara. Saat itu, ia bergelantungan di pesawat dan seketika ia teringat apa yang diucapkan Steve saat menerbangkan pesawat jet menuju Mesir. Dia hanya cukup mengendalikan angin dan menggunakannya. Akhirnya, Diana pun bisa terbang layaknya Superman. Max Lord dan Barbara tiba di pusat broadcast rahasia milik Amerika Serikat. Ia pun mulai melakukan broadcast ke seluruh dunia. Ia mengabulkan setiap permintaan orang yang meminta dengan imbalan diambilnya kekuatannya. Ya, Max Lord kehabisan energi setiap kali ia mengabulkan permintaan orang lain. Itu sebabnya ia membutuhkan banyak orang untuk memulihkan tenaganya. Wonder Woman pun tiba di tempat tersebut dengan menggunakan armor khusus. Armor tersebut adalah milik Asteria, kesatria Amazon yang mengorbankan dirinya untuk para Amazonian. Rupanya, Cheetah sudah menunggu kehadiran Diana. Pertarungan antara Cheetah dan Wonder Woman pun tak
terelakkan. Sayangnya, Cheetah tak mampu menandingi kekuatan dewa milik Diana. Diana mengalahkan Cheetah dengan sangat mudah. Kini tibalah saatnya Diana berhadapan dengan Max Lord. Tapi, Diana ternyata tidak mampu mendekati Max Lord karena dia sudah mengambil energi dari seluruh orang yang ada di dunia ini. Ia akhirnya menggunakan Loso of Hestia untuk mengetuk hati penduduk dunia. Diana meminta mereka menarik semua permintaan mereka. Setelah beberapa saat, akhirnya penduduk dunia mendengarkan apa yang diucapkan oleh Diana. Mereka pun menarik kembali segala permintaan mereka. Dunia pun kembali normal. Bahkan, Max Lord turut menarik permintaannya karena ia melihat anak semata wayangnya menangis mencari ayahnya. Hanya Barbara lah yang enggan menarik permintaannya tersebut. Di salah satu scene, ia terlihat sedang menyendiri di bebatuan dekat pantai. Dunia pun kembali ke kehidupan normal. Saat musim dingin tiba, Diana tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang tubuhnya dipakai oleh Steve kemarin. Ia masih menggunakan baju dan celana yang disarankan oleh Diana. Cerita pun selesai. Jadi, gimana menurut kalian? Penasaran dengan kisah lengkapnya nggak? Oh iya, ada mid credit di film ini, jadi jangan buru-buru keluar bioskop ya. Gue ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video alur cerita film lainnya. Bye-bye.